Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eldena Senelangi dengan NIM S1S1240032. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai materi struktur data yang berjudul linked list. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang queue, stack dan dequeue. Nah, sekarang itu kita akan membahas tentang linked list. Oke. eh, kita lihat dulu overview-nya, yang dimana di overview-nya ini itu menyangkut introduction, kemudian ada various types of linked list, yang dimana linked list ini terdiri dari tiga, yaitu single linked list, circular linked list, dan double linked list. Kemudian ada the positional list, ADT, kemudian ada sorting a positional list, kemudian ada case study, yang dimana case study-nya ini berjudul maintaining access frequencies, kemudian ada link-based versus array-based sequence, kemudian yang terakhir ada summary. Nah, di video kali ini saya tuh hanya akan membahas dari linked list sampai sebelum double linked list yang bagian ini. Saya itu akan membahas sebelum bagian ini. Jadi saya sampai di sini saja untuk pembahasannya sampai slide 20 saja. Oke, saya langsung mulai saja yang di mana, seperti di video-video sebelumnya, kalau misalnya dalam bahasa Inggris ini, saya agak susah kalau misalnya untuk menjelaskan. Jadi saya itu menyusun, dalam versi bahasa Indonesianya, yang di mana, apa ya, materi yang ada di bahasa Indonesia ini itu, eee, tetap bersangkut paut dengan yang bahasa Inggris ini. Oke, kita langsung mulai saja yang dimana kita itu masuk ke introduction, array versus linked list. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu struktur data yang sangat penting, yaitu linked list. Materi ini dimulai dengan pengenalan mengapa linked list diperlukan sebagai alternatif dari array. Setelah itu kita akan membahas tentang single linked list, implementasi stack, dan queue yang menggunakan linked list, kemudian circular linked list, beserta penerapan pada round robin scheduler. Tujuan utama dari materi ini adalah untuk memahami bagaimana data dapat disimpan menggunakan hubungan antar node, bukan menggunakan indeks seperti pada array. Oke? Kemudian, array merupakan struktur data yang menyimpan elemen secara terpusat dalam satu blok memori yang berurutan. Jadi, array itu memang dibuat untuk menyimpan beberapa data dalam satu tempat yang sama. Kelebihan utama dari array ini adalah akses data yang sangat cepat menggunakan indeks, namun array itu memiliki keterbatasan, terutama pada operasi insert dan delete di tengah array, yang dimana hal ini mengakibatkan elemen lain itu harus digeser. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya linked list sebagai alternatif penyimpanan data. Nah, mengapa linked list? Linked list adalah bentuk linked list. Mengapa linked list? Linked list menggunakan kumpulan node yang masing-masing menyimpan data dan referensi ke node lain. Karena node tidak harus berada pada lokasi memori yang berurutan, proses penambahan dan penghapusan data itu menjadi lebih fleksibel menggunakan linked list. Kekurangannya adalah akses data yang tidak dapat dilakukan langsung menggunakan indeks. Seperti itu. Nah, kemudian linked list. Jadi kita sudah membahas yang apa itu linked list, kemudian keterbatasan ya dari linked list. Kita masuk ke bagian singly linked list. Yang dimana singly linked list adalah bentuk linked list paling sederhana. Nah, setiap node memiliki data dan pointer next yang menunjukkan ke node selanjutnya. Node pertama disebut head dan node terakhir itu disebut tail. Traversal dilakukan dengan melakukan atau mengikuti pointer next dari head hingga tail. Jadi ini yang bagian head ini, kemudian si tailnya itu bagian ini gitu. Jadi dari head ini dia point ke node yang menjadi headnya, dia point. Kemudian ini bagian nextnya, ini yang menunjukkan next. Karena inilah yang menunjukkan next. Kemudian itu ada juga lagi panah yang menunjukkan next, next. Nah, yang terakhir ini disebut dengan tail, seperti itu. Kalau misalnya simple view-nya ini apa ya? Eh, visualisasi secara sederhananya seperti itu yang ini, gitu. Nah, minimally the linked list instance should keep. Nah, linked list instance itu harus memiliki tiga hal ini atau komponen ini, yaitu komponen yang pertama ialah a reference to the head of the list. Berarti alamat
ke bagian kepala dari list itu atau head dari list ini. Jadi tanpa si alamat dari bagian kepala ini, eh, kita itu tidak memiliki apa ya, kita itu tidak akan bisa melocate atau menemukan node yang sedang kita bahas seperti ini atau yang node yang sedang kita tuju tanpa adanya alamat dari node head yang ini, node head yang ada dalam list ini seperti itu. Kemudian eh head ini juga digunakan sebagai titik awal traversal seperti itu. Makanya, kalau misalnya tanpa adanya alamat dari si head ini, kita itu tidak akan bisa melacak list yang sedang yang kita ingin cari begitu. Kalau misalnya tidak ada headnya itu gitu. Kemudian, komponen yang kedua adalah komponen unexpected reference to the tail node atau alamat alamat detail ke bagian tail node atau bagian kiri dari node-nya. Yang dimana tail itu gunanya mempercepat penambahan data di akhir list. Jadi, kalau misalnya bagian tail ini tidak ada, nah di bagian ini itu sebenarnya kalau misalnya bagian tail ini juga tidak terlalu wajib, itu dia bersifat opsional. Tapi kalau misalnya ada, itu dia akan apa ya? Itu akan sangat membantu saat melakukan penambahan di bagian akhir list seperti itu. Kemudian komponen yang ketiga ialah size, yang dimana kalau misalnya di slide ini tuh dia namanya count of the total number of nodes. Artinya total angka yang ada dalam notes yang kita sedang apa ya, kita sedang carikan alamatnya gitu, yang kita sedang pakai. Nah, kalau misalnya kita singkat menjadi satu kata yaitu size, ya di mana size ini digunakan untuk mengetahui jumlah note tanpa menghitung ulang seluruh seluruh list seperti itu. Jadi linked list itu memiliki tiga komponen utama yaitu yang head yang dimana itu halaman lengkap dari headnya, kemudian ada tail yang dimana kita itu membutuhkan alamat lengkap dari tailnya, kemudian yang ketiga adalah size seperti itu. Kemudian uh, inserting an element at the head of the single linked list. Jadi di sini itu kita diberikan visualisasi bagaimana kita itu memasukkan bagian node head ke dalam sebuah linked list. Jadi di sini dia itu mengatakan bahwa an important property of the linked list is that it does not have predetermined fixed size. It uses space proportionally to its current number of elements. Jadi kalau misalnya linked list itu dia tidak membutuhkan apa ya, apa ya, tidak harus pada satu size begitu, tidak berpatok dalam satu angka yang dimana itu mengatur size dari si node-nya itu, linked list-nya itu dia tidak berpatok di situ. Tetapi dia itu bisa digunakan secara fleksibel, yang dimana space-space atau misalnya ruang-ruang yang kosong ini bisa digunakan begitu, digunakan secara maksimal. Oke, untuk menambahkan apa ya, untuk menambahkan si head ini itu kita ada tahap-tahapannya, yang dimana kalau misalnya kita lihat di visualisasinya itu, pertama kita harus menyiapkan atau mencari linked list yang itu kita mau tambahkan headnya. Nah, jadi seperti ini, ada linked list yang ada di bagian gambar A ini, yang dimana headnya itu ada di bagian node MSP, kemudian next-nya itu ATL, dan tail-nya itu di BOS. Nah, pertama-tama itu kalau misalnya kita mau tambahkan note baru di dalam apa ya, kita mau tambahkan bagian head head baru begitu di dalam linked list-nya. Pertama-tama itu kita harus membuat note baru. Yang di mana note barunya ini kita buat seperti ini, kita buat note baru. Kemudian note baru ini tidak langsung menjadi head begitu, tidak langsung otomatis oh dia itu head begitu karena dia itu baru, dia paling depan tidak. Nah, pertama-tama itu pokoknya kita harus membuat note barunya dulu. Kemudian dari note baru ini kita harus mengisi datanya dulu. Jadi kita isi datanya, pastikan kalau misalnya si note baru ini data-datanya itu sudah terisi semua. Dan jika semuanya sudah terisi, arahkan next ke head lama. Jadi itu kita buat next-nya ini, begitu. Jadi kan kita sudah buat si apa ya, kita sudah buat note-nya, kita sudah isi. Kita ambil ya apa ya, panah next ke note selanjutnya. Jadi kita tarik panah atau garis panah dari head apa ya, note baru ini ke head lama begitu. Kita tarik garis untuk menunjuk bahwa oh ini yang ada
apa ya, ada panah next di antara keduanya. Kemudian setelah ada panah next, kita bisa memindahkan atau mengubah head dari linked list-nya. Jadi setelah ketiga hal tadi yang dimana kita buat dulu note barunya, kemudian isi datanya, kemudian tarik garis next, kita bisa langsung setelah ketiga ini terpenuhi, kita bisa langsung masuk atau kita bisa langsung mengubah head yang menunjuk head begitu, head yang dari si linked list ini. Jadi kan sudah ada nih note barunya, sudah muncul, sudah ada next-nya. Baru deh kita pindahkan kata head ini atau kita pindahkan status head ini ke yang baru yang baru. Nah, jadi bagian ini yang tadinya di head-nya itu di MSP, dia langsung pindah ke bagian head gitu. Yang lux. Jadi ada perpindahan yang kita lakukan begitu. Kalau kita sudah apa ya, memenuhi ketiga syarat yang sebelumnya gitu. Nah, operasi apa ya dengan operasi ini itu sangat efisien karena tidak memerlukan pergeseran data. Jadi, kan ini kita buat note baru ya. Jadi, kalau misalnya kita buat note di paling depan, itu tidak akan ada namanya pergeseran data karena kita itu membuat datanya begitu. Kayak kita buat datanya. Jadi, tidak ada pergeseran-pergeseran yang terjadi. Makanya operasi ini sangat efisien seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tentang cara memasukkan bagian insert head, sekarang itu kita mau masuk ke bagian inserting an element the tail of single linked list. Jadi kita mau menambahkan bagian tail begitu. Nah, untuk menambahkan note atau bagian tail ini di bagian belakang, itu kita caranya itu mirip-mirip dengan yang saat menambahkan bagian next, yang dimana tahap pertama itu adalah kita membuat note barunya dulu. Setelah kita membuat note baru, kita buat lagi yang namanya next menjadi not atau next menjadi non. Jadi bagian eh file lama ke note baru. Jadi pertama itu kita buat note baru kan seperti ini ya, yang bagian A ini yang awalnya begitu tanpa ada namanya tail baru. Nah, kita buat apa ya? Kita buat dulu note barunya. Seperti itu. Kita buat note barunya di sini. Setelah kita buat note barunya, kita bisa isi datanya, setelah not barunya jadi, datanya jadi, kita itu atur next menjadi non. Jadi, yang tadinya ini kan ini yang, apa ini, di garis ini, tercoret ini, apa ya, dibacanya dengan non, seperti itu. Yang ini tuh dibaca dengan non. Yang tadinya ini, yang, tail lama itu mengarah ke non, si nonnya itu dihapus. Jadi, dihapus ke sini, dan yang terbarulah yang apa ya, diarahkan untuk menuju ke non, begitu. Jadi, ada, nonnya itu berpindah ke belakang, dia bergeser ke belakang gitu. Sementara ini, itu next-nya terhapus dulu, belum dihubungkan begitu. Setelah si next-nya ini sudah menunjuk ke arah non begitu, sudah menunjuk next-nya itu jadi non, baru kita lakukan tahap ketiga yaitu hubungkan tail lama ke node baru. Jadi yang tail lama ini baru kita tarik garis next-nya ke node atau tail yang baru gitu. Dia ditarik yang tadinya itu dia mengarah ke non, dia itu langsung ditarik ke not yang baru atau tail yang baru ini. Sementara notnya ini sudah berpindah ke belakang tail yang baru gitu. Jadi tail yang barulah yang akan menuju ke arah non, sementara yang lama itu menuju ke yang baru gitu. Setelah sudah tail lama itu menuju ke arah yang baru, perbaruilah bahwa status di si tail lama ini sudah nggak ada begitu. Dia itu sudah berpindah ke yang baru. Jadi tail itu kalau misalnya dibaca lagi, tailnya itu sudah di not yang baru gitu. Jadi yang lama itu sudah tidak terbaca bahwa dia itu tail gitu. Cuma dia itu kayak apa ya? Dia itu sudah tail yang lama dan yang baru itu sudah yang kita buat tadi gitu. Oke, lanjut setelah kita belajar cara memasukkan insert head dan insert tail, kita itu akan belajar juga yang bagian delete note, yang dimana delete note ini gunanya untuk menghapus gitu, menghapus note yang ada di dalam singly linked list ini. Nah, kalau misalnya kita baca yang poin pertama yang dimana removing an element from the head of singly linked list is essentially the reverse operation of insert a new element at the head. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus bagian pertama atau bagian awal dari head yang ada di elemen begitu, elemen linked list yang tadi itu yang kita buat begitu kita menghapus not yang pertama, itu
eee, hanya kayak kebalikan dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan tadi saat kita memasukkan, note baru gitu, yang saat kita memasukkan, eee, note baru di bagian head gitu. Nah, kan tadi kalau misalnya kita memasukkan note baru itu kayak kita buat note-nya dulu, habis itu setelah kita buat note-nya, kita masukkan datanya, setelah kita masukkan datanya, kita tarik next-nya, setelah kita tarik next-nya, baru kita update note barunya gitu, kita update bagian head-nya. Nah, kalau misalnya di bagian removing element from the item, itu dia langsung kayak kebalikannya saja gitu. Jadi pertama itu kita update dulu apa ya, update dulu bagian head-nya. Kita pindahkan ke head yang lama tadi, kayak kita pindahkan. Kemudian setelah kita pindahkan, kita hapus garis next. Nah, setelah kita hapus garis next-nya, kita hapus datanya, dan yang terakhir kita hapus note-nya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya juga kita lihat, kalau untuk menghapus head, itu relatif mudah karena dia itu hanya cukup untuk memindahkan head ke note berikutnya, seperti itu. Namun, yang lebih sulit adalah menghapus tail, karena kita tuh harus menemukan note yang berada tepat sebelum tail. Jadi, untuk linked list, itu single linked list, itu dia tidak bisa diakses dari belakang gitu. Tidak ada alamat yang menunjukkan listnya itu dari belakang. Dia itu hanya menunjukkan dari depannya. Jadi, kalau misalnya single linked listnya cuma kayak 5 note itu, 5 note itu kan masih lebih apa ya, masih mudah gitu kalau kita misalnya mau hapus bagian backnya yang tailnya gitu. Tapi kalau misalnya linked list-nya itu sudah panjang, nah untuk mencari alamat apa ya, untuk mencari bagian belakangnya itu akan agak susah karena dia itu harus mengakses dari head-nya dulu. Jadi head, habis itu yang next, 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 next gitu. Dia itu harus mengakses, mengakses, mengakses sampai dia menemukan note yang terakhir. Tapi bukan note yang terakhir yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau menghapus itu. Yang paling dibutuhkan itu adalah note sebelum note yang mau dihapus gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di slide-nya yang di poin kedua, unfortunately, it is not easy to delete the last node of a singly linked list. Karena even if we maintain a tail reference directly to the last node of the list, we must be able to access the node before the last node in order to remove the last node. Jadi, kalau misalnya kita coba untuk mengakses gitu, walaupun mungkin kita, ada cara untuk mengakses note yang belakang gitu, yang paling belakang, tapi kita itu yang kita butuhkan adalah alamat note sebelum si note yang kita mau hapus ini gitu. Nah, untuk mencarinya itu, kita itu tidak bisa mengaksesnya dari yang paling belakang gitu. Yang paling belakang saja kita tahu, oh yang paling belakang itu di sini, tapi dia itu tidak bisa mengakses sebelum yang di paling belakang ini. Jadi dia itu harus diakses dari depan dulu gitu. Oke, kemudian we can reach the node before the tail by following next links from the tail. Dia tuh mengatakan bahwa memang kita itu tidak bisa mengakses dari belakang gitu. Dia memang tidak ada cara untuk mengakses single linked list-nya itu dari belakang. Dia itu harus diakses dari depan. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalnya single linked list-nya itu masih sedikit, mungkin waktu untuk memproses atau waktu untuk mencari alamat, note sebelum yang mau dihapus ini, itu akan, lumayan cepat. Tapi kalau misalnya single linked list-nya itu sudah panjang, sangat panjang, nah ini akan memakan banyak waktu untuk mencari note di, sebelum apa ya, sebelum tail gitu, sebelum tail atau misalnya sebelum note yang mau dihapus gitu. Karena harus diakses dari depannya dulu gitu. Oke, lanjut ke bagian linked stack, yang di mana stack menggunakan prinsip last in first out. Implementasi linked stack menyimpan head dan size. Kemudian ada terjadi operasi push dan pop yang dimana dilakukan pada bagian head sehingga seluruh operasi utama berjalan dengan sangat cepat. Nah, di sini sudah ada, apa ya, ada kodenya, yang di mana kita langsung, kode saja, saya mau langsung ketik saja. Nah, untuk mengetik kode ini atau untuk mencoba kode ini, saya tuh mau pakai Visual Studio Code, yang di mana Visual Studio Code ini itu kita pakai bahasa Python. Jadi, harus ada Python extension yang sudah terinstall dalam Visual Studio Code ini. Nah, setelah kita buka, saya mau kasih side to side dulu supaya kodenya itu lebih gampang kita kode. Pertama saya atur dulu sedikit. Oke, ini ke bagian sini.
Oke. Jadi untuk bagian ini yang kita mau coding itu yang bagian linked stack ini. Yang dimana linked stack ini tadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa linked stack ini menggunakan prinsip LIFO yaitu last in first out gitu. Yang masuk terakhir itu yang keluar duluan gitu. Oke, foldernya sudah terbuat, foldernya sudah kita buka. Langsung saja kita ketik kodenya. Nah, untuk nama dari filenya itu saya akan menamakannya dengan linked stack. Jadi saya tambah dulu kode baru dan tulis linked stack. Oke. Setelah sudah, kita langsung saja kode. Yang pertama itu kita buat kelasnya dulu, yang dimana kelasnya itu adalah kelas linked stack. Nah, kelas ini kita buat kelas linked. Kemudian dalam kelas linked stack ini ada lagi yang namanya kelas node. Jadi kelasnya itu kelas bersarang gitu. Jadi ada kelas di dalam kelas. Kelas node. Nah, untuk kelas yang ada di dalam si linked stack ini kita tulis dengan class node. Yang dimana class node ini saya bikin dia itu dalam bentuk private, yang dimana kalau misalnya kita pakai class node ini kan di sini ada anu ya, ada underscore yang dimana underscore ini kalau misalnya tanpa underscore berarti public, kalau misalnya satu underscore berarti private, atau kalau nggak salah itu protected, kemudian yang kedua itu private. Mungkin agak kebalik-balik sedikit. Oke, setelah buat class node ini kita langsung masuk saja untuk buat streamline memory usage-nya, yang dimana streamline memory usage-nya itu kita beri nama dengan slots. Slots. Nah, di dalam slots ini itu ada dua list, yang dimana dia itu ada elemen, kemudian ada juga yang namanya next. Ininya. Oke. Setelah sudah, saya langsung buat konstruktornya. Jadi kita sudah buat si streamline memory usage-nya ini. Kita masuk ke konstruktor dari kelas si node ini. Nah, konstruktor ini akan digunakan untuk menginisialisasi file yang apa atau apa ya, sebuah lingkungan atau ya sih lingkungan tempat node-nya itu ada begitu. Ya, saya buat saja ke konstruktornya pakai dev init. Kemudian dev init ini tuh ada variabel di dalamnya atau ada elemen-elemen yang dimana elemennya itu namanya adalah elemen dan next. Jadi ada dua variabel di dalamnya gitu. Kemudian di sini itu bukan isinya class, isinya adalah self element. Self element sama dengan elemen. Self element sama dengan elemen. Kemudian self next sama dengan next. Oke, setelah sudah konstruktornya, untuk kegunaannya, kalau misalnya self element itu dia digunakan untuk membuatkan referensi to user element atau elemen user gitu. Sementara yang next itu dia digunakan untuk mereferensi node ke selanjutnya gitu, next node gitu. Oke, setelah kita buatkan konstruktornya, kita langsung saja masuk ke bagian stack methods-nya. Yang dimana stack methods-nya ini itu kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya yang class node, konstruktornya itu yang dev init ini, sementara yang di stack method itu dia bagian dari linked stack-nya gitu. Jadi ini dia bukan lagi di sini, itu saya langsung pindah ke ini yang kalau misalnya dilihat ini yang class node itu isinya cuma konstruktor, sementara yang linked list ini kita buatkan lagi konstruktornya sendiri gitu. Oke, dev init, self. Self, kemudian kita buat di konstruktor ini tuh kita membuat sebuah stack kosong gitu.
empty stack. Nah, self head sama dengan none. Oke, kita sudah buatnya, kemudian kita isi lagi self size-nya. Jadi itu kita sedang membuat apa ya? Kita sedang membuat sebuah stack kosong. Yang dimana stack kosong ini ada head-nya, ada size-nya gitu. Kemudian ini size sama dengan 0. Oke. Setelah sudah, kita buat lagi namanya devline, yang dimana devline ini digunakan untuk mereturn sebuah apa ya, sebuah angka atau number yang ada di dalam elemen di dalam stack gitu. Jadi dia itu gunanya untuk mereturn nilai atau jumlah elemen yang ada di dalam stack yang kita buat tadi nih. Nah, stack ini kan kosong ya, tapi kalau misalnya sudah kita isi, nanti si devline inlay yang akan berfungsi untuk menghitung berapa sih jumlah elemen yang sudah ada dalam stack yang kita buat tadi, yang sudah kita masukkan gitu. Oke, kita masukkan saja devlen. Devlen. Oh, bukan ini sih. Devlen. Oke, devlen. Di sini kita return. Untuk devlen itu kita return self size karena kalau misalnya devlen kan kita hitung nilai yang sudah ada elemen apa ya elemen yang ada di dalam stacknya gitu, nilai elemen yang sudah ada dalam stacknya. Kalau misalnya kita mau hitung itu, kita itu harus melihat dari sisi yang self size-nya gitu, kayak kita return nilai self size-nya supaya kita bisa melihat atau pengguna user itu bisa melihat eh apa ya berapa sih jumlah elemen yang ada di dalam stack yang kita buat gitu. Self size. Size. Oke, setelah define kita buat lagi namanya def is empty, yang dimana def is empty ini adalah metode untuk menghitung apa ya, untuk mengecek apakah stack yang kita buat ini kosong atau tidak. Kalau misalnya dia kosong, yang apa ya, value yang akan keluar itu adalah truth. Tapi kalau misalnya tidak kosong, dia itu akan keluar value false gitu. Kita masukkan is empty sama dengan is empty cell. Kemudian return self size sama dengan 0. Jadi ini kayak mengatakan bahwa kalau misalnya self size-nya itu 0, itu value yang di return adalah true. Tapi kalau misalnya apa ya, self size-nya itu lebih dari 0, baru yang di return adalah false gitu. Oke, dev is empty sudah. Kita masuk ke bagian desktop. Desktop. Ini mana desktop ini digunakan untuk mereturn elemen yang ada di paling atas dari stack gitu. Dia kayak mereturn nilai paling apa ya, nilai yang paling atas gitu, yang paling bagian headnya gitu. Dia yang di desktop ini digunakan untuk mereturn nilai-nilai itu gitu. Nah, tapi untuk return ini itu kalau misalnya pas bagian pop, kalau misalnya kita pakai pop, itu kan pop dia kayak menghapus gitu, kayak dia return nilainya tapi dia hapus gitu. Dia ada terjadi penghapusan kalau misalnya kita return nilainya. Tapi kalau misalnya kita apa ya, kalau kita tidak kita pakai top yang desktop ini, itu kita tidak akan remove nilai yang sudah ada di dalam stack yang kita buat ini. Jadi nilai stacknya itu akan tetap, tapi kita itu tetap bisa melihat bahwa oh nilai paling atas stacknya itu ini loh gitu. Kemudian saya langsung masukkan saya kodenya. If self is empty, self is empty, self is empty, raise empty, raise empty. Stack is empty. Oh, oke, yang empty ini. Jadi empty is not defined. Empty is not defined ini. Nah, sebenarnya ini sebelum kelas-kelas ini harusnya ada sesuatu yang ditambahkan ya agar si kelas empty ini tidak error. Nah, ini yang namanya class empty exception. Nah, class empty exception ini akan digunakan kalau misalnya kita raise empty nih, ada kode yang raise empty. Nah, kalau misalnya kita raise empty tanpa kita tambahkan si kelas ini yang bagian bagian yang ini ya. Nah, si empty ini akan dikatakan error karena dia itu tidak terdefinisi gitu. Nah, kelas inilah yang exception in empty exception ini itu
yang akan mendefinisikan si raise empty ini. Nah, raise empty ini itu apa? Nah, raise empty ini itu mengatakan bahwa kepada user kalau misalnya, oh stacknya itu sedang kosong gitu, dia itu yang mengatakan atau dia itu yang memberikan peringatan atau dia itu yang memberikan pesannya gitu. Sementara kalau misalnya kodenya itu kayak, kodenya kan hanya berjalan ya. Kalau misalnya stack-nya kosong itu value-nya adalah true. Kalau misalnya kalau misalnya dia true, otomatis kalau misalnya kita cuma buat kodenya saja, kan kodenya saja yang tahu, kita tidak. Nah, rest empty lah ini yang digunakan untuk mengetahui atau memberitahu user bahwa stack-nya ini kosong gitu. Oke, setelah kita buat yang untuk kosongnya, kita return self head element yang dimana kalau misalnya dia itu mengatakan kalau misalnya si stack yang kita buat ini tidak kosong gitu, kita itu meminta atau kode ini meminta bahwa kita itu harus mengembalikan nilai paling atas gitu. Kita itu harus mengeluarkan atau mencetak. Kodenya itu harus mencetak nilai paling atas yang ada di dalam stacknya. Jadi itu untuk melakukannya itu kita harus pakai return self head element. Oke, kita lanjut ke bagian return self head elementnya ini. Jadi saya ketik saja langsung return self head element. Oke, setelah sudah yang bagian desktop, kita lanjut lagi ke metode selanjutnya yaitu dev push self a. Yang dimana dev push self a ini akan digunakan untuk menambahkan elemen di bagian atas atau bagian top dari stack gitu, di bagian paling atas gitu. Dia menggunakan dev push. Jadi saya langsung saja masukkan metodenya yaitu dev push yang dimana elemen yang ada dalam dev push ini ada dua, yaitu self dan sebenarnya self bukan hitungan elemen sih. Elemen yang ada ini itu variabel yang ada itu adalah variabel e gitu. Oke, satu variabel. Kemudian isinya itu ada self head sama dengan self node, node self. Oke. Lanjut ke kalau misalnya kita sudah masukkan si apa ya elemennya gitu, kita tambah lagi self-nya menjadi self size-nya itu menjadi plus satu gitu. Jadi supaya dihitung bahwa oh size yang dari not ini kan tadi itu sudah menambah ya bertambah. Jadi kalau misalnya ada penambahan itu kita harus menambahkan tambah satu gitu plus satu supaya size-nya itu cukup untuk semua not yang kita atau ya semua not yang ada dalam stack yang kita buat tadi gitu. Oke, untuk menambahkannya itu kita pakai self size. Plus, oke, devpushnya sudah jadi. Kita lanjut ke metode selanjutnya yaitu devpop. Yang dimana devpop ini digunakan untuk meremove dan mengembalikan sebuah nilai elemen dari paling atas stack. Tapi bagian pop ini itu kalau misalnya kita pakai stacknya yang ada elemen yang ada di paling atas stack ini akan keluar dari stacknya gitu. Jadi kayak dia mengambil nilainya dan meremove gitu. Kalau misalnya sudah diambil atau sudah di print gitu, dia itu akan terjadi sebuah penghapusan. Jadi dia itu sama dengan kayak remove, tapi return dan remove gitu. Dev untuk devpop ini tidak membutuhkan variabel. Kemudian kita masukkan langsung if self is empty. Kalau misalnya self-nya stack-nya yang kita cari ini kosong, kayak kalau misalnya stack-nya kosong, tuh, raise empty. Jadi di sini itu baris kode ini tuh mengatakan bahwa kalau misalnya stack-nya kosong, value yang dikembalikan itu stack-nya sedang kosong, jadi tidak bisa di-pop gitu, tidak ada yang bisa di-pop. Kemudian kalau shoot answer sama dengan self head element. Self head sama dengan self head. Oke, self size.
Oke, jangan kalau misalnya di bagian pop ini jangan lupa kita mengurangi satu apa ya kita kurangi satu, sel-selnya kita kurangin satu karena kan terjadi sebuah penghapusan gitu. Jadi kita itu harus menghapus bagian apa ya not kosong itu gitu. Not yang apa ya not yang tidak pakai itu kayak karena notnya sudah dihapus ya, ada space yang tertinggal. Nah, space-nya inilah yang kita hapus gitu. File size. Oke, kurang sama dengan return answer. Oke. Udah, punya sudah jadi, kita lanjut ke dfstr yang dimana dfstr ini digunakan untuk merepresentasikan stack-nya itu, membuat sebuah string yang merepresentasikan stack yang kita buat. Oke, kita lanjut, kita membuat dfstr. So, biasanya itu ada variabel r, yang dimana r-nya seperti ini saja. Kemudian start, sama dengan self head for e in range sama dengan self size r ditambah sama dengan str start element tambah okay start sama dengan start next. Okay, return oke. Jadi kodenya ini sudah jadi. Return with no function, return. Oke, returnnya itu seperti ini. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, untuk kelasnya itu sudah jadi, metode-metode yang ada dalam kelasnya juga sudah jadi. Kita masuk saja langsung ke bagian main programnya. Ya, saya batasi dulu dengan pagar ini, kemudian kita masuk ke bagian if name ini. Nah, if name ini akan berguna untuk menjalankan kelas-kelas yang sudah kita buat gitu. Oke, kita langsung saja kita deklarasikan S itu sama dengan linked stack. Yang dimana linked stack-nya ini kan yang kelas tadi ya. Jadi S itu, variabel S itu mewakili kelas yang sudah kita bikin atau kelas linked stack yang sudah kita bikin. Oke, setelah kita masukkan S, kita push nilai 10. Jadi kita masukkan nilai 10 ke dalam stack-nya gitu. 10, kemudian ada berapa angka ini? 15, 3, 17, 0, 2. Oke, saya langsung salin saja S plus 10 ini. Jadi kita masukkan beberapa angka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6. Saya ganti angkanya. 10, 15, di sini 3, kemudian 17, 0, dan di sini 2. Oke, ini untuk angka-angka dalam stack-nya. Jadi setelah kita masukkan semua angkanya, kita lihat dulu, kita print dulu stack-nya gitu. Kita print dulu angka-angka atau list stack yang sudah kita masukkan. Stack length, 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 length. Oke, length is. Oke. Kemudian print s s. Oke. Kemudian setelah kita masukkan si print-print ini, kita melakukan lagi print pop as pop. Jadi, saya langsung salin saja ini. Ini deh, ini saya salin. Popnya 2 kali, berarti ini pop. Saya bukan di sini pop. Nah, ini kita mau melakukan pop pada stack yang sudah kita bikin gitu. Pop. Komen ini jadi s pop. Di sini jadi pop juga s pop. Oke.
Setelahnya itu saya langsung talin ini saja dan oke. Nah, kalau misalnya bagian ini, oh ya ini kurang ini. Dan ini saya, oke, harusnya sudah semua. Oh, ini double sama dengan. Oke, sudah semua. Saya langsung jalan saja. Nah, jadi kalau bisa kita jalankan ini, kita lihat di terminalnya. Oh, di sini ada yang error di bagian head element self head. Nah, ini head line 2828 self head 2828 self is empty bukan. Bagian self push self head self not ya self head sama dengan self not self head sudah betul sih create a link self element not object element oh ada saya ada kurang tambahkan saya coba perbaiki dulu oke saya coba lihat dulu di bagian ini nah bagian self head ini ya self head not self head kayaknya tidak ada yang salah ya tapi saya ambil saja self head self push ya self push oh ini ya yang bugnya yang not node self node node apa ini kayaknya ya node kenapa malah ya hmm sebenarnya terjadi error nah kalau misalnya saya pakai yang sudah rapi ini ya yang sudah bagus itu kalau misalnya kita jalankan self node there's no attribute self node node apa ya saya coba cek dulu kita coba perbaiki dulu oke kita masuk ke bagian game ini game ini oke kita masukkan saya kodenya di sini katanya error line in self head not attribute error linked stack object has no attribute not jadi itu tidak attribute not oh ini saya hapus kalau saya hapus seperti ini apakah terjadi apakah sudah jalan tidak tidak jalan jadi kita coba saja kita coba upload saja ini saya tutup oke there is a subtle bug that will cause attribute error when you run it not trailing underscore bagian slots sudah ya not trailing underscore jadi because slots works in Python the preference class is element and exit code jadi bagian slots ini slots dia itu oh yang bagian slots ini jadi dia itu ada error di bagian sini ini harusnya tidak ada underscore 2 gini satu aja kemudian kita coba dulu kita coba setelah hapus masih ada kesalahan ya kesalahan when you define the variable Venus convert in saying it the rest of them is omit them not trailing underscore score oh oke ini pakai underscore ini pakai underscore jadi coba saya dulu kita coba masukkan si apa nih tracebacknya kode errornya
Oke, setelah kita tambahkan yang self note ini, ternyata bagian ini ya, coba kita hapus. Oke, lalu kita save dan kita jalankan. Oke, ternyata yang errornya itu di bagian slots. Ini mana bagian slots ini itu bagian sini itu kan tadi kita ada trailingnya ya, ada trailing underscore seperti ini. Nah, kalau misalnya trailing underscore seperti ini, Python itu tidak menerima, dia itu seperti dia menolak begitu. Dan karena ada trailing elemennya di bagian sini, kalau misalnya kita pakai trailing elemen juga seperti di sini, itu, nah kita harus samakan gitu. Tapi karena tadi itu di codingnya saya coba hapus trailing elemennya, saya samakan dengan yang di konstruktor, yang di class node ini, baru si kodenya ini bisa jalan. Dan di bagian kode errornya juga itu tadi di bagian itu saja. Untuk yang not ini ternyata tidak terjadi error, memang tulisannya harus seperti ini begitu, tidak. Kalau misalnya kita hapus itu artinya dia typo gitu. Jadi elemennya itu tidak terdefinisi gitu. Oke, setelah kita perbaiki, kita coba lihat pada bagian terminal, saya besarkan bagian terminalnya, yang dimana kalau misalnya kita lihat di bagian terminal ini, itu yang pertama-tama dia itu akan memprint nilai stack yang sudah kita masukkan. Jadi tadi kita itu push ada 6 angka gitu, ada 6 angka yang kita push ke dalam stack yang kita pakai gitu. Nah, stacknya itu ada angkanya ada 2, ada 0, ada 17, 3, 15, dan 10. Kenapa sih angkanya itu kayak dia tidak berurutan dengan yang kita masukkan? Karena dia itu menggunakan prinsip LIFO, yang dimana prinsip LIFO ini adalah last in first out. Jadi last in kita masukkan nilai yang push, dan juga ini kita hitungannya pakai metode push sih, karena metode push itu menambahkan di paling depan. Jadi kalau misalnya kita pakai metode push, otomatis yang dimasukkan itu di bagian depannya gitu. Kita sudah masukkan 10, baru lalu kita memasukkan 15. Nah, yang dimasukkan itu bukan setelah 10, tapi sebelum 10 gitu. 15 juga, 3 juga kita memasukkan, berarti dia di depannya 15 dan seterusnya. Kemudian kenapa saya bilang pakai prinsip LIFO? Karena kalau misalnya kita pop ini, yang terakhir kita masukkan itulah yang akan hilang begitu. Kan di sini ya di kodenya ada kita pop 2 kali ya. Saya perlihatkan lagi kodenya. Ini oke, saya perlihatkan lagi kodenya yang dimana di main program ini kan ada pop 2 kali ya, ada spop 2 kali. Yang kalau misalnya kita pakai, kalau tidak pakai Snowden, prinsip LIFO, yang harusnya keluar yang 10 dulu dong. Nah, kalau itu kalau misalnya kita pakai prinsip FIFO, gitu, yang mana dia itu kepanjangannya first in first out. Tapi karena kita pakai prinsip LIFO, di sini itu yang akan keluar itu adalah nilai awal dulu gitu, yang paling terakhir kita masukkan gitu. Jadi si 2 ini keluar, kalau kita pop 1 kali, dan kita pop 2 kali itu yang 0 yang keluar gitu. Jadi terhapus nilainya dalam stack dan karena kita sudah pop gitu. Nah, yang tinggal itu ada nilai 17, 3, 15, dan 10 gitu. Dia itu tinggal di dalam stacknya gini, karena kita sudah pop dua dari angka yang ada. Kalau misalnya kita pop lagi 1 kali, yang akan hilang itu adalah nilai 17 gitu. Jadi dia itu memang prinsipnya adalah prinsip default, yaitu last in, first out. Oke? Kita lanjut bahas materinya. Saya perbaiki dulu menjadi side to side lagi. Oke. Kita masuk ke bagian analysis linked stack. Implementasi sudah kita lakukan tadi. Lanjut ke analisis linked stack yang dimana seluruh operasi utama berjalan dalam apa ya, nilai atau efisiensi 0,1. Dan penggunaan memori bersifat 0, ON, kan tadi ini O1 ya, O1, dan penggunaan memori bersifat ON, sesuai dengan jumlah elemen yang disimpan. Kemudian, kita masuk ke bagian linked queue. Linked queue. Ini mana linked queue atau queue menggunakan prinsip first in first out. Dia itu memakai prinsip FIFO. Tadi itu kalau misalnya stack dia itu menggunakan prinsip LIFO. Sekarang kita pakai linked queue. Linked queue itu memakai prinsip FIFO yang dimana FIFO adalah prinsip first in first out. Jadi yang dimasukkan pertama itulah yang keluar duluan. Nah, implementasi queue itu digunakan dalam penyimpanan head, tail, dan size. EQ dilakukan di belakang sedangkan DQ dilakukan di depan. Nah, EQ itu dia menambahkan nilai di bagian belakang, sementara DQ itu menambahkan nilai di bagian depan. Kemudian untuk implementasinya itu seperti ini kodenya, linked queue. Jadi saya langsung kode saja, langsung kita ketik saja. Oke, ini saya pindahkan lagi, saya pindahkan jadi sini. Dan di bagian sinilah untuk Visual Studio Code-nya.
Untuk linked queue, jadi linked queue ya, linked queue. Ini kan linked stack. Ini saya sudah save. Sebenarnya kalau linked queue itu, kalau bisa kita lihat mungkin apa ya? Itu dia sama ya, mirip dengan yang sudah kita buat gitu. Kita sudah self is empty and queue str. Jadi ini dia kan first in first out ya. Tapi untuk struktur kodenya tuh mirip. Jadi saya mau salin saja semua ini supaya lebih cepat. Saya kode. Oke, saya buatkan apa ya namanya filenya. Pertama filenya itu saya buatkan sebagai linked queue. Linked queue py. Oke, oke sudah. Ini yang linked stack ya tadi ini kodenya. Ini tinggal kita modif saja. Linked stack jadi linked queue. Kemudian class node itu dibiarkan isinya elemen dan next. Konstruktornya juga sama, dibiarkan saja. Kemudian untuk konstruktor dari kelas linked queue. Kelas linked queue itu konstruktornya sama ya, yang bedanya itu hanya di bagian linked queue itu dia ada lagi namanya self tail gitu. Self tail sama dengan non. Nah, jadi di sini tuh dia mengatakan dia itu ada 3 elemen atau 3 variabel yang ada di dalam konstruktor ini, yang ada di dalam kelas ini. Nah, konstruktornya itu ada di dalam elemennya itu ada head, tail, dan size. Kalau misalnya linked stack itu tadi kan cuma head dan size gitu. Sementara kalau misalnya linked queue itu ada tambahan tailnya. Kemudian untuk lainnya itu sama dengan yang linked stack tadi. Untuk list empty juga sama. Kemudian yang bagian top. Nah, yang bagian top itu metodenya itu pakai yang first. Jadi dia itu tidak pakai top, dia itu pakai first. Saya ganti yang bagian ini metodenya menjadi first. Yang dimana metode first ini digunakan untuk return nilai dari queue yang paling depan itu, yang paling awal, nilai queue yang paling awal. Oke, lanjut untuk yang metode first-nya. Nah, untuk isi dari metode first-nya itu mirip dengan yang ada di bagian metode top-nya gitu. Nah, untuk yang metode first itu isinya if self is empty, stack is empty, ini sama. Yang isinya juga itu sama. Jadi bedanya itu nama metodenya saja. Kemudian kita masukkan lagi def deq. DQ. Dia itu gunanya untuk remove dan return sebuah first element. Jadi, kalau misalnya di bagian stack itu dia pakainya push dan pop. Kalau misalnya di bagian Q itu dia pakainya DQ dan EQ begitu. Nah, kalau misalnya DQ itu dia untuk apa ya, di sini dia tuh menghapus. Sebenarnya dia menghapus ya, sama seperti pop. Tapi karena dia NQ-nya itu mirip ya, sebenarnya nggak mirip sih, mirip ya, mirip dengan yang bagian push. Saya tuh mau pakai strukturnya dulu, jadi saya NQ dulu, baru DQ dulu gitu. Saya tambah metode NQ. Sebenarnya urutannya tidak 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 apa ya, untuk urutannya itu tidak terlalu harus kaku. Jadi bisa ditukar-tukar NQ di mana, DQ di mana. Yang penting konstruktornya itu di paling atas gitu. Dia itu begini, kayak konstruktornya dulu, baru yang NQ metode-metodenya gitu. Jadi urutan metodenya itu tidak terlalu bermasalah. Kita mulai dari NQ, yang dimana NQ gunanya untuk menambahkan elemen di paling belakang dari queue yang kita punya gitu. Nah, pertama itu kita kode dulu. Dia itu pertama newest. Sama dengan kita deklarasikan newest itu sama dengan self node. Node. Isinya itu ada elemen dan non. Kemudian setelah itu kita if self is empty. Empty. Oke, self head sama dengan newest. Jadi di sini tuh menyatakan bahwa kalau misalnya kalau misalnya yang apa sih, yang bagian Q-nya itu kosong, Q-nya itu kosong, jadi kita buat yang self head-nya itu jadi sama dengan newest gitu. Seperti itu. Jadi dia kayak mengatakan bahwa special case previously empty gitu. Jadi ada sebuah
penambahan di bagian belakang. Kemudian lanjut di bagian else. Else, oke, sama dengan self tail. Self tail, tail next. Next. Sama dengan newest. Self tail. Kita lanjut kodenya self tail. Tail sama dengan newest. Newest. Self size itu size ditambah sama dengan satu. Oke. Sudah lakukan NQ, ya kalau misalnya yang self tail ini itu dia kayak untuk mengupdate reference tail note-nya itu kayak mengupdate nilai referensi atau nilai alamat lengkap dari tail dari Q yang ada gitu. Q yang kita pakai gitu. Kemudian kita masuk ke bagian metode DQ, yang dimana tadi saya mengatakan bahwa DQ ini sama seperti pop, yang dimana gunanya adalah untuk mereturn nilai pertama dari elemen yang ada di dalam Q, elemen pertama dalam Q. Kemudian dia itu selain dia mereturnnya, dia itu akan merimove-nya juga sekalian gitu dia sekalian. Kemudian saya lihat dulu untuk yang pop, if self is empty, rest empty, stack is empty. Ini ganti dengan Q. Q, Q. Ini juga ganti dengan Q. Oke, sudah. Kemudian answer self head element. Ini tidak perlu diganti. Self headnya juga tidak perlu diganti. Self size. Self size tidak perlu. Yang ditambahkan itu yang bagian if self. Oke, kita lanjut di bagian if self is empty. Jadi kalau misalnya kode-kode yang di awal ini itu sama dengan yang bagian default. Sebenarnya ini metodenya harus saya ganti ya jadi deq. Oke, jadi deq yang bagian awal ini sama dengan pop yang ada di stack. Kemudian ini yang menjadi perbedaan itu ada if, ada perulangan atau ada kondisi, yang dimana kondisinya itu if self is empty, kita itu mengatakan bahwa self tail-nya itu non. Self tail sama dengan non, yang dimana itu dia gunanya untuk merimove nilai head yang dimana head had been the tail gitu. Remove head had been the tail. Remove atau menghapus nilai tail sebelumnya gitu. Ya, semacam itu. Oke, yang kita cek dulu yang sternya. Oke, yang bagian sternya itu sama, tidak perlu diganti dengan yang stack, jadi dia itu sama. Oke, sekarang kita ganti jadi linked queue. Linked queue, pushnya kita ganti jadi the queue. Oh iya, pushnya jadi NQ ya. Push itu NQ. Ini saya ganti. Ganti ini juga. Untuk nilainya biar kita samakan saja, tidak perlu diganti seperti yang di sini. Itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Ini jadi Q. Q. Ini juga jadi Q. Ini kita remove. Ini ganti jadi remove. Ini juga ganti jadi remove. Kemudian ini kita DQ. 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 Oke. Ini juga ganti jadi DQ. DQ. Oke, semua sudah. Ini ganti jadi... Oh, ini saya salin saja. Oke, lanjut. Bagian ini kita salin saja. Kita ganti. Kita ganti menjadi ini. Oke, sudah. Setelah sudah semua, kita langsung jalankan saja. Ini saya hapus terminal yang tadi, yang bagian stack. Saya langsung jalankan ini. Oke, kita lanjut di bagian ini. Nah, ternyata terminal itu mengeluarkan kode error ya. Jadi saya mau coba cari dulu errornya itu di mana. Tambah di bagian sini, saya langsung salin saja. Ini kalau misalnya dilihat ini NQ10, jadi ada semacam apa ya? Ada QS, link Q, main. NQ-nya tidak salah sih. Oh, ini ya. Oh, enggak, SSDQ, QSDQ.
len SS, jadi stack-stack saja, saya ganti-ganti. Berarti di bagian line 30, if self is empty. Line 30, bagian NQ, if self is empty. Bagaimana kalau kita tukar saja yang bagian ini, karena kalau saya lihat ini tidak ada yang error, tidak ada yang salah. Berarti kita coba DQ dulu, baru kita lakukan NQ. Oke, sudah. Oke, kita coba jalankan. Oh, masih terjadi error, berarti bukan di situ salahnya. Kita coba salin saja. Kemudian kita coba lihat salahnya itu di mana. Hmm. Ya. Kita lihat. Yeah, getting frequent increases per an independent. Insert NQ method. Bagian NQ. In the method you call itself is empty with an underscore, but in the method is empty. NQ. Oh, bagian ini. Berarti bagian ini loh yang bikin error. Berarti, oke. Jadi, yang bikin error tadi itu yang bagian ini, karena kan tadi saya ketiknya itu ada underscore-nya di bagian sini. Nah, yang lain itu tidak mau pakai underscore seperti itu. Oke, lanjut. Mana ya kode yang tadi? Kodenya, oke. Oke, kita lihat langsung dari outputnya, yang dimana di outputnya ini menampilkan QLength. Jadi, length atau data yang kita masukkan dalam queue-nya itu ada 6. Nah, dia itu hitung kalau misalnya elemen atau data yang kita masukkan yang ada di dalam queue-nya itu ada 6. Kemudian QS, yang dimana yang bagian QS ini, itu dia menampilkan length dari si queue ini, atau misalnya bukan menampilkan anu sih lainnya, atau dia itu menampilkan isi gitu. Dia menampilkan isi dari queue yang kita buat gitu. Kemudian remove. Nah, remove itu dia memakai metode dequeue, yang dimana kalau misalnya dequeue tadi itu dia metodenya itu sama dengan pop, yang dimana di pop ini kita mereturn nilainya, kemudian dia itu saat kita return dia itu akan bersamaan menghapus atau remove nilainya dari queue yang kita buat gitu. Jadi dequeue yang keluar itu nilai 10. Kenapa nilai 10? Karena dia itu dia buatnya itu yang linked queue itu menggunakan prinsip FIFO. Yang dimana FIFO itu adalah prinsip first in first out. Yang pertama masuk itulah yang pertama keluar. Jadi kalau misalnya kita DQ, yang keluar itu yang nilai pertama yang kita masukkan gitu. Yang nilai 10 dan 15 itu akan keluar, kemudian isi dari stacknya itu tinggal 4 gitu. Bukan stack sih, isi dari queue-nya itu ada 4. Dan kita bisa lihat di sini elemen-elemen apa yang ada di dalam queue-nya. Oke, kita lanjut ke circularly linked list. Ini saya langsung perbaiki lagi. Ini saya pindahkan dulu. Kemudian, oke. Lanjut ke bagian circular queue. Yang dimana circular queue di sini, oke. Circular queue. Nah, di mana circular queue itu hanya memerlukan tail dan size. Nah, untuk head itu dapat diperoleh melalui tail next. Struktur ini juga memiliki operasi rotate untuk memindahkan giliran secara efisien. Nah, untuk diagramnya itu seperti ini. Jadi dia itu apa ya, dia tidak memerlukan nilai head gitu, dia memerlukan not head, sementara dia itu hanya memerlukan nilai size dan tail saja gitu. Jadi head itu tidak diperlukan, dan headnya ini bisa diperoleh menggunakan tail next. Jadi ada kayak circular linked list itu kayak dia strukturnya berputar gitu. Nah, untuk diagramnya ini menunjukkan hubungan antara tail dan head dalam struktur melingkar. Perhatikan bahwa tidak ada node yang benar-benar menjadi akhir dari struktur, dia itu melingkar gitu. Kemudian eh, kita lihat di bagian Robin Scheduler. Ini mana? Kalau misalnya kita lihat di bagian Robin Scheduler ini, eh,
Poin pertama itu mengatakan bahwa Robin scheduler is raised through a collection of elements in a circular fashion and service each element by performing a given on it. If linked queue is used to implement this, there is increased overhead of removing a node from front and adding one in the back. Jadi tuh kalau misalnya circular linked list itu, kalau kita lihat strukturnya itu dia mirip dengan round robin scheduler. Jadi dia tuh seperti karena strukturnya itu sama begitu, tidak ada yang menjadi akhir atau tidak ada node yang menjadi akhir gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah detail, dia tuh akan kembali ke bagian head. Jadi dia tuh melingkar strukturnya. Untuk implementnya, eh, kemudian untuk implementasinya sini kita lihat kalau implementasinya itu mirip ya dengan yang kita punya. Saya coba kode saja, yang dimana kalau kita lihat-lihat di sini kodenya itu ditambah-tambah sedikit saja. Saya mau coba kode dulu. Ini. Jadi ini kita langsung salin saja. Kita buat lagi yang namanya link apa nih? Circular, circular. Tingkat circular ya, circular, circular. P. Oke, di circular P ini kita salin saja semua. Kemudian untuk kodenya itu tinggal kita modif-modif sedikit. Karena saya lihat ini isinya sama semua. Kemudian ini, oke, yang ini kita ganti jadi circular queue. Circular queue. Kemudian class node untuk class-nya juga sama, konstruktornya sama, yang bagian dev init. Untuk dev initnya ini kita bisa hapus yang head-nya saja, tail dan stage-nya itu sama, dev len sama, is empty juga sama, first. Oke, yang first is self is empty. If self is empty, that's empty. Oke, bagian sama. Kemudian, oke, untuk perbedaannya itu hanya di bagian ini ya, bagian cell head. Ini mana headnya ini dideklarasikan di sini head sama dengan self tail next. Oke, tail next. Kemudian di sini kita return nilai head elemennya. Tidak ada pakai self ya. Oke. Oke, itu yang untuk bagian first-nya, metode first-nya. Kemudian kita lanjut ke metode DQ-nya. Di sini NQ dulu sih, jadi saya pakai NQ-nya saja. Untuk strukturnya itu sama saja. Kita lihat newest dari situ sama, if-nya juga sama, else-nya, oke yang bagian if. Oh, ini if-nya itu diganti. Yang if ini self is empty. Nah, dia kan self head di sini. Nah, kalau misalnya untuk yang circular itu dia pakainya self newest next gitu. Saya ganti jadi newest next. Newest next. Newest sama dengan newest else. Di sini kan self tell next ya. Jadi di sini ganti jadi newest, newest. Ganti jadi newest next. Saya salin saja ini deh. Saya salin ini, kemudian tempel di sini. Newest next itu sama dengan self tail next. Self, di sini self tail next. Oke, self tail next. Itu yang bagian NQ ya, self tail newest next, self tail next. Kemudian self tail next. Self tail next. Sama dengan newest. Oke. Sudah yang self tail sama dengan newest selesai. Oke. Kemudian DQ-nya kita modif sedikit. Di sini DQ if self is empty sama Q is empty answer. Oh, ini answernya diganti jadi old head. Old head di self tail. Ini saya ganti jadi self tail. Tail. Elemennya ini diganti jadi next. Next. Oke. Kemudian if self size. Ini saya hapus. Yang self head elemennya ini nggak dipakai ya? Oh, enggak. Berarti ini saya ganti if self is empty. Kan ini if self is empty ya. Jadi ini jadi
If self size. If self size sama dengan ini double ya. Ini double self tail non. Self tail non. Oke, itu aman. Ini jadi else. Ini tambah else. Self tail next. Self tail next. Self tail next. Self tail next. Oke, ini saya hapus. Ini tambah self tail next. Self tail next sama dengan old head next. Old head next. Next. Oke, itu sudah. Kemudian self size. Ini DQ ya, self size. Self size dikurang sama dengan 1. Kemudian return all head element. Oke. Untuk DQ dan NQ-nya sudah masuk, kita tambahkan lagi depth rotate. Depth rotate. Depth rotate cell. Depth rotate self. Isi dari depth rotate self itu isinya if self. Self size sama dengan di atas dari 0 self tail itu sama dengan self tail next. Tail next. Oke, ini sudah aman. Sesternya ini cabut diganggu gugat ya. Diganti sih. Start self head ini ganti jadi self tail next. Yang self head ini ganti jadi self tail next. Kemudian in range self size AR sama-sama dengan start element sama koma start next return. Oke, semuanya sudah aman. Tinggal saya ganti yang bagian mengikat circular sih, circular. Oke, itu aman. Untuk datanya saya tidak apa-apakan, sama seperti tadi. Q length juga aman, remove Q strength, remove Q length, kemudian rotate. Berarti di sini yang ditambahkan adalah rotate, bagian rotate. Rotate. Sini saya tambahkan rotate. Rotate. Setelah saya rotate, di sini saya tulis sebagai S rotate. Oke, begini. Oke, setelah rotate, IQ aman, rotate. Ini saya salin ulang. Saya tambahkan ulang. Oke, semua sudah. Saya langsung saja coba jalankan. Di sini itu di bagian no attribute head. Mana nih yang head? Di line 42. Old head self next. Ini dia DQ ya, DQ. Old head size. Berarti ini saya hapus. Oke. Kita coba lagi jalankan. Dan kalau misalnya kita lihat di sini sudah keluar outputnya. Nah, pertama-tama itu kan kita masukkan nilai ya, nilai kita NQ dulu nilai ke dalam Q-nya ini, kita masukkan nilai. Nah, ada 6 nilai yang saya masukkan, yaitu 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Itu saya masukkan semua, jadi lengthnya itu, elemen yang ada dalam Q-nya itu ada 6. Kemudian dia itu menampilkan juga ada 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Kemudian kita itu melakukan remove atau DQ pada si Q-nya ini. Nah, saat kita Q yang keluar itu adalah nilai 10 dan 15 karena dia itu juga menggunakan prinsip FIFO sih ini. Ya, menggunakan prinsip FIFO.
Nah, yang kita remove itu 10 dan 15. Jadi dia itu di Q yang 10 dan 15. Jadi sisa isi yang ada di dalam Q-nya itu tinggal 4. Yang dimana isinya itu tinggal 3, 17, 0, dan 2. Kemudian kita lakukan lagi rotate. Yang dimana rotate-nya ini bernilai non gitu. Kayak dia mengecek. Yang bagian rotate ini dia mengecek old head becomes new tail. Jadi nilai yang bagian old yang head lama itu menjadi bagian tail gitu. Dia mendeklarasikan bahwa si bagian old head ini atau bagian head lama ini sudah menjadi bagian tail gitu. Jadi tail baru gitu. Rotate non, kemudian Q length itu jadi 17, 0, 2, dan 3. Seperti itu. Oke. Ini untuk struktur-strukturnya yang ada di bagiannya, ada di Q dan NQ. Saya jelaskan sedikit. Yang di mana DQ pada circle Q itu melakukan atau sifatnya seperti ini. Node pertama dihapus dan hubungan antara node diperbaharui sehingga struktur lingkaran tetap terjaga. Sementara untuk bagian NQ itu node baru ditambahkan setelah tail, kemudian tail diperbaharui menjadi node baru. Dengan cara ini bentuk lingkaran tetap dipertahankan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Saya minta maaf atas kekurangan kekurangan dari materi yang saya bawakan ataupun ada salah kata yang saya sebut. Saya terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.